وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir cetakan terjemahan dari pustaka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Kita mulai dari ayat ke-42 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Posisikan antum seolah-olah antum adalah da'i ketika membaca ayat-ayat berikut. Ya, posisikan antum seorang da'i, seorang imam ketika membaca ayat-ayat ini. Karena kalau antum memposisikan diri antum seorang awam, yaitu nggak pernah ngajarin orang, itu nggak kena ayat ini. Coba posisikan diri antum seolah antum itu mengajar orang lain. Ya, kata Allah Ta'ala, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran yang hak dengan yang batil. Wala di sini wa taktumu ataf dari wala tadi. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian sembunyikan yang hak, yang benar itu sedangkan kalian mengetahui. Nah, ini mental Yahudi nih, kan. Melalui firman Allah Ta'ala, Allah melarang orang-orang Yahudi dari kesengajaan mereka mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kira-kira kalau kebenaran dengan kebatilan dicampur adukan, jadi rancu, jadi syubhat. Ya, jadinya apa? Syubhat. Tadinya benar dicampurin dengan batil, jadi syubhat nyampur. Orang jadi bingung. Serta tindakan mereka menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan. Ini Yahudi. Dan seperti itulah yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dengan demikian, Allah melarang mereka, orang-orang Yahudi, dari dua hal secara bersamaan. Serta memerintahkan kepada mereka untuk memperlihatkan dan menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ad-Dhahhak menjelaskan ayat ini, ia mengatakan, artinya janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan kebenaran dengan kebohongan. Kita mendakwahkan tauhid sambil kemudian kita menceritakan tentang kisah-kisah legendaris, cerita rakyat. Ya, cerita rakyat yang tidak jelas sanadnya, nggak ada sanad malah. Iya, dibilang maudhu pun enggak, karena nggak ada qailnya siapa ceritanya. Iya, dongeng, muhaditsnya siapa, qailnya siapa nggak ketahuan. Ya kan? Cerita tentang apa? Batu, tangkuban Santuri, Manikundang. Taib, sanadnya riwayatnya kemana ya? Itu populer, semua orang Indonesia tahu tuh. Itu di mana tuh dia? Medan. Sumatera mana? Sumatera Barat. Padang nggak? Sumatera Barat itu. Iya. Jadi batu tuh, dikutuk jadi batu. Gara-gara lawan orang tua bukan? Durhaka. Enggak. Tahun 2007, 2006, 2005, awal-awal HP Nokia tuh.
Atau HP yang udah bisa gambar tuh kan, tersebar gambar-gambar ikan pari. Iya. Ya enggak? Iya. Itu emang serem banget sih mukanya. Persis banget. Dibilang kemudian apa kata mereka? Ini gara-gara durhaka sama ibunya jadi kayak gini. Padahal itu ikan beneran. Sekiranya ikan itu tahu dia lagi viral, itu pasti protes dia. Salah saya apa mas? Gitu. Dan itu sengaja ikan itu ditaruh di atas kasur. Luar biasa. Kemudian ada gambar kayak tikus gitu. Masya Allah. 2006 tuh. Iya. Dan sejujurnya Anda ketika itu bukan karena masalah khurafat ini, tapi ngeliat mukanya ikan pari itu serem memang. Sekiranya ada orang jadi kayak gitu, jadi kayak Ultraman kayak gini, serem gitu. Iya, emang kayak gitu bentuknya. Masya Allah. Nah, jangan sampai kita mendongengkan bohong. Tapi untuk supaya orang-orang mengambil ibrah darinya. Padahal bohong. Ya cukuplah pakai dalil atau kalaupun pakai kisah yang nyata. Kalau pakai kisah, ya lebih bagus lagi kisah di zaman Nabi, kisah zaman sahabat, itu lebih afdal. Iya, jadi ini talbis al-haq dengan batil jadinya. Jadinya apa? Tadinya udah bagus hak, ditambah dengan cerita bohong. Dan orang percaya lagi, ya tuh. Udah gitu ceritanya dari cerita indigo. Nah, ini lebih jelek lagi. Ya Allah. Makanya ada seorang nanya, Ustaz ada program namanya Anda nggak mau nyebutin secara langsung namanya, tapi anak pakein bahasa Arab, yaitu syiar fi dhulumat. Ikin tahu ikin syiar fi dhulumat. Ya, ada yang nanya tentang itu ke Ana. Itu gimana Ustaz menurut antum Ustaz? Ana bilang Ustaz tersebut kalimat-kalimatnya ada bagus-bagusnya, bagus sekali, tauhid dan seterusnya, tapi tetap masuk dalam bab perdukunan. Bab arraf atau kahana. Karena apa? Karena mengabarkan tentang hal-hal gaib, dapat dari apa? Dari jin yang menunggu di situ. Jadi mediumisasi. Tahu kan gini maksudnya? Nah. Misalnya alu ini, Anda masukin jin dengan gerakan-gerakan. Ya. Kasihan. Kasihan belum nikah, dibully terus gitu, akhirnya dikesurupan akhirnya, ya. Terus pas kesurupan kemudian kita cari info, ada apa dengan daerah ini nih, sejarahnya gimana? Ini batil. Memang mungkin tujuannya hak untuk menegakkan tauhid supaya nggak berbuat syirik, ya itu sendiri itu menuju kesyirikan. Gitu. Ini talbis antara hak dengan batil. Masalahnya mereka merasa perbuatan tersebut benar karena ini kan demi kebaikan supaya orang-orang enggak berbuat syirik. Pak, kalau kayak gitu orang juga nanti anak indigo punya hujah seperti sampean. Hati-hati ya. Jangan mencampur adukan yang batil dengan kebohongan atau kedustaan. Baik. Artinya janganlah kalian janganlah kalian mencampur adukan antara ajaran Yahudi dan Nasara dengan ajaran Islam, sedang kalian mengetahui bahwasanya agama Allah adalah Islam. Ajaran Nasara dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Contohnya apa? Musik religius. Islam itu nggak ada musik religius, ya. Maulid juga termasuk. Ya. Ya. Ini termasuk apa? Termasuk kebiasaan orang-orang ahlul kitab dimasukkan ke dalam Islam. Di Nasara, ya ibadah mereka itu cuma menangis dan menyanyi, ya, gitu. Nangis dan nyanyi, ya. Nah orang-orang kita ini masuklah jalur tasyabuh itu melalui apa? Melalui pintu sufi, dari sufi itu. Musik religius rata-rata dari sufi. Mulai dari situ, pintunya dari situ, ikhwan. Antum nggak melihat orang-orang khawarij? Orang khawarij dengerin musik, nggak. Orang khawarij juga mereka nggak main di situ.
Ya, dari sufi. Musik religius masukin lewat situ, lewat pintu itu, ya. Tapi kan orang-orang Haroki mereka pakai musik-musik religius. Iya. Lihat Hasan Al-Banna juga dia mengikuti jalur itu. Iya, dari sufi. Dan antum akan melihat orang yang paling getol dalam masalah rebanaan dan semisal orang sufi. Iya. Tapi gimana caranya menggabungkan sufi dengan salafi? Nggak bakal gabung ya, kalau misal sufi yang dimaksud sufi yang seperti ini nggak bakal gabung. Nggak bakal, karena salafi aja mengharamkan musik gimana? Nggak masuk lah. Nggak matching, nggak nyetel. Ya, bisa Ustaz. Bukti jamaah tabligh bisa. Jamaah tabligh. Mungkin penampilannya mirip mungkin, tapi antum kalau melihat akidahnya, muamalahnya dan amaliyahnya jauh. Nggak bisa diblending, nggak bisa. Dan juga kelihatan juga penampilannya juga tetap aja beda dari segi kelusuhannya. Iya. Kecuali yang rapih. Anak ini ya supaya nggak diprotes, kecuali yang rapih. Iya. Begitu. Lain memang kenyataannya seperti itu kan. Zuhudnya seperti itu gitu loh. Antum kalau misalnya mau zuhud ikhwan, jangan caper sama manusia, itu kalau mau zuhud. Ya, di antara bentuk caper adalah belaga miskin untuk mendapatkan kasih belas kasih dari manusia. Itu caper itu. Itu enggak zuhud sama sekali, enggak zuhud. Antum harus punya izzah. Kecuali kalau kepepet udah benar-benar berusaha dan enggak dapat rezeki, baru antum cari dari manusia, minta pun itu pun secara sir ya. Taib. Gitu. Jangan blending deh antara kegiatan-kegiatan yang ini Nasara dengan Islam. Firman Allah Ta'ala, wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Dengan syaratnya dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, artinya, janganlah kalian menyembunyikan pengetahuan yang kalian miliki mengenai kebenaran Rasulku dan juga apa yang dibawa olehnya, sedangkan kalian mendapatkannya tertulis dalam kitab-kitab yang berada di tangan kalian, di Taurat dan juga Injil. Itu ada kebenaran di situ, menunjukkan siapa Rasul terakhir. Tapi mereka tutup-tutupi. Ya. Boleh juga ayat tersebut berarti sedangkan kalian mengetahui bahwa dalam tindakan menyembunyikan pengetahuan tersebut mengandung bahaya yang sangat besar bagi manusia, yaitu tersesatnya mereka dari petunjuk yang dapat menjerumuskan mereka ke neraka jika mereka benar-benar mengikuti kebatilan yang kalian perlihatkan kepada mereka, yang dia campur adukan dengan kebenaran dengan tujuan agar kalian dapat dengan mudah menyebarluaskannya dengan ke tengah-tengah mereka. Al-kitman artinya menyembunyikan, lawan kata menjelaskan dan menerangkan. Ada dua kemungkinan wa antum ta'lamun di sini maksudnya. Imma wa antum ta'lamuna, yaitu kalian mengilmui kebenaran terus disembunyikan. Imma makna kalian mengetahui konsekuensi dari menyembunyikan kebenaran. Dan dua-duanya sama-sama buruk. Ada orang punya ilmu, ya ditanya sama jemaahnya artis. Jemaahnya ini artis nih. Ustadz, hukum musik apa Ustadz? Hukum musik itu khilafiyah. Udah kalau udah khilafiyah ya udah. Ambiar. Udah kalau udah alasan hukum musik itu khilafiyah. Beda kalau misalnya hukum musik ada ikhtilaf di antara ulama disebutkan kemudian yang lebih dekat kebenaran dan itu ada dalilnya adalah ini disebutkan. Tapi ini enggak, hukum musik itu khilafiyah mas. Memang ada yang mengharapkan, tapi udahlah kita nggak usah ikut dengan yang ekstrim itu, radikal. Udah, musik bagus kalau misalnya liriknya bagus. Iya. Ada, kan kita enak kayak gitu ngomongnya. Kalau liriknya bagus. Tapi gimana kalau misalnya kita pakai musik metal? Tapi liriknya dakwah Ustaz. Ya, ayo gimana? Waduh. Bisa nggak jangan metal gitu kan? Enggak, Ustaz kan katanya yang penting kan liriknya bagus. Ya, liriknya bagus tapi fashionnya juga harus islami. Ya, fashionnya harus islami. Ya. Yang membataskan harus dengan fashion islami, harus liriknya bagus itu Rasulullah apa dia? Dia. Nggak ada Rasulullah membatasi kayak gitu. Nggak ada sahabat membatasi gitu. Yang penting liriknya apik. Oh, gitu.
Bahkan beberapa ustadz yang membolehkan musik ini dengan alasan liriknya yang penting bagus, ustadz ini pun tahu lirik-lirik dangdut yang nggak bagus. Kok bisa tahu ustadz? Jangan-jangan ustadz juga melanggar apa yang ustadz batasi gitu loh. Seperti itu. Dangdut apa? Dalam kajiannya bahkan meneruskan lirik-lirik lagu gitu loh. Kemudian ditertawai oleh jemaah karena jemaahnya juga ahli dangdut semua. Nah, gimana tuh? Jadi menyembunyikan kebenaran. Nah, dan seharusnya tahu bahwa saya ada sabda Nabi SAW. Yang mana sabda itu kena pada dirinya. Di antara umatku nanti akan ada yang menghalalkan apa? Kain sutra untuk laki-laki. Kemudian zina, khamar, ma'azif, musik. Ternyata tanda-tanda kiamat ada pada ustadz saat ini gitu. Maka kalau misalnya nanti kiamat sudah dekat, ada seri baru lagi, tampilkan ustadz seperti ini. Ya. Nih tanda-tanda kiamatnya nih. Ya, gitu. Tahu konsekuensinya, tahu harusnya konsekuensinya. Bahaya. Dan mereka yang membuat album religius dan seterusnya, nanti ulama mereka atau kiai mereka atau ustadz mereka yang memfatwakan bolehnya itu yang akan bertanggung jawab di akhirat. Akan bertanggung jawab di akhirat. Dan antum akan melihat bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu pasti karena ada kepentingan dunia. Enggak ada tuh orang yang menyembunyikan kebenaran karena dia mencari ridha Allah. Kecuali illa an tattaqu minhum tuqat, kecuali dalam taqiyah khusus, yaitu menghindari madarat yang lebih besar, mengganggu jiwanya atau mana, atau mengancam nyawanya misalnya. Ini beda urusan. Tapi dalam urusan pilihan, dia mau mengucapkan yang benar atau enggak. Mengucapkan yang benar, konsekuensinya mungkin ridho manusia enggak dapat, tapi fulusnya dapat. Kalau mengucapkan yang benar, ternyata milihnya apa? Ridho manusia dan juga menutupi kebenaran, mentalbis kebenaran dengan kebatilan. Dan itu tujuan dunia. Makanya dari awal, kalau ini posisi antum sebagai dai ini, nanti antum terutama antum dikit. Kalau antum bergantung pada dakwah antum dunianya, akan sulit dalam banyak bab di depannya, insyaallah. Anda nggak ngancem, tapi memang seperti itu. Kalau antum bergantung kehidupan antum pada efek atau hadiah dari dakwah, suatu saat akan banyak bab-bab dan masalah-masalah yang membuat antum gak enak membicarakannya. Antum boleh mungkin kontrak kerja dengan perusahaan ini, oke. Tapi jangan menggantungkan rezeki antum kepada perusahaan tersebut. Walaupun itu perusahaan dakwah, maksudnya ya dakwah house gitu, apa sekolahan ya. Artinya kalau misalnya memang perusahaan tersebut ternyata ada kemungkaran asasi di SOP-nya, ya seperti harus ini jenggot gitu kan, antum keluar. Toh nggak dibayar denda banyak-banyak kan, keluar. Iya, jangan gantungkan rezeki seolah di situ. Ya, celana cingkrang. Ya. Dan ini anak khawatirkan tentang diri anak, ikhwan. Anak yang khawatirkan tentang diri anak. Ya. Karena talwisul haq. Jadi kenapa orang-orang Yahudi atau ulamanya, sebenarnya ulamanya ini kerjaan ulama Yahudi. Kenapa mereka kok melakukan hal seperti ini? Talbis. Ya karena ta'assub, ya itu jelas. Ta'assub, takabur, betul. Tapi di antara penyebabnya adalah sebagaimana kata Allah Ta'ala, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Ya, suka memperdengarkan atau mendengar yang bohong, dan juga akaluna lis-suht, suka memakan harta-harta haram. Artinya di sini ada isyarat apa? Lihat kata Allah, la tajidanna ahrasan nasi ala hayati wa di surah Al-Baqarah. Antum mau kemana? Antum kirain anda ngomong Yahudi, antum tersinggung kemudian marah. Lihat nih, orang-orang Yahudi nih, tingkah mereka nih, lihat nih. Ya,
Astagfirullah, ana karena banyak dosa ini jadi ana khawatir lupa ayat. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina asyraku. Ya. Karena apa? Engkau akan menemukan mereka orang Yahudi itu paling berhasrat pada kehidupan dunia, material dunia. Dan mereka ini ulama-ulama Yahudinya. Mereka menggantungkan apa? Hidupnya pada hasil dari dakwah mereka, dari hasil dari keulamaan mereka. Anda nggak mengatakan bahwasanya haram atau mengambil upah dan ganjaran dari itu. Tapi yang maksud Anda di sini adalah jangan pernah menggantungkan qalbu antum kepada hasil dari jeripaya dakwah itu. Kalau antum bisanya miskin dengan itu, khalas miskin aja nggak masalah. Afdol, yang penting suara hak dalam lisan antum itu terwujud, ada. Hah? Enggak, ana yakin dai yang walaupun miskin, kalau dia ikhlas, Allah yang akan memperdengar. Ana yakin banget. Ada syekh di Mesir, ikhwan, namanya Syekh Muhammad Said Ruslan. Kalau antum lihat rumahnya, itu digorong-gorong rumahnya. Dan beliau itu pengikutnya banyak. Anda nggak mengatakan bahwa saya dai sunnah itu atau harus miskin. Enggak. Maksud Anda, ini ada percontohan bahwa saya antum walaupun misalnya miskin karena dakwah, Allah akan memperdengarkan suara antum, gitu loh. Dan ya tapi ketika juga banyak jemaah jangan juga terperdaya dengan itu, gitu. Fitnah juga bisa menjadi fitnah. Jadi hati-hati dengan mental Yahudi, jangan-jangan ya anak khawatir pada diri anak sebenarnya. Dan itu mungkin sudah terjadi pada diri anak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita nggak enakan kalau misalnya kita ini betul-betul menggantungkan diri kita dari hasil dari dakwah ini. Maksudnya hasilnya dunia maksudnya. Ya begitu ya ikhwan. Ya waqimus shalah, dirikanlah salat. Muqatil mengatakan artinya Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengerjakan salat bersama Nabi SAW. Dan ini obat. Iqamatus salah, ini obat kekerasan hati. Obat ketergantungan pada dunia. Salat. Tapi kalau salatnya tetap mikirin dunia ya sama aja. Ya. Gimana caranya? Antum jadi imam taraweh, diundang, mikirin amplop. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sekarang antum geleng-geleng loh. Enggak, ini ketika antum di majalnya itu ujiannya. Kalau sekarang mungkin misalnya antum mungkin baru 1 atau 2 tempat ya, misalnya. Ini bukan meremehkan antum, bukan. Tapi lama-lama kan jadi biasa. Akhirnya antum hafal, di masjid ini amplopnya sekian, masjid ini amplop sekian. Anda nggak mengatakan itu salah. Antum tahu ini amplop sekian, itu nggak salah. Karena kan mau nggak mau kan tahu juga kan. Tapi di situ kemudian syaitan itu akan menggoda hamba Allah ini. Akhirnya ada undangan, Pak Ustadz bisa nggak di malam ini sini? Wah Afwan yang di malam sini. Karena apa? Rebutan dengan itu ketika antum sudah terkenal ya Syekh Dika. Kalau antum bisa nggak terkenal, mendingan nggak terkenal. Tapi kalau antum bisa berdakwahlah tanpa harus terkenal, gitu. Astagfirullah, ana ngomong apa? Ana ngomong melanggar omongan saya sendiri sepertinya nih. Jadi iqamatus shalah ini justru mencairkan kekerasan qalbu dan ketergantungannya pada dunia. Gimana antum mau bergantung pada dunia ketika antum bertakbir Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ngapain antum bergantung pada dunia yang paling kecil? Ya, kemudian wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Artinya Allah merintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum melihat ashabud dunya, ahlud dunya, rijalud dunya, mereka adalah orang yang paling berat menunaikan zakat. Ya kan? Koruptor, rijalud dunya, mereka orang yang paling berat menunaikan zakat. Karena kekerasan hati mereka. Ya. Warka'u ma'ar raki'in. Oh, ini klimaksnya, ikhwan. Antum kalau udah rajin salat,
nunaikan zakat, rajin sedekah. Kemudian antum ruku' sama kaum muslimin, cair kalbu antum. Iya enggak? Pernah enggak? Bukan di masjid sunnah dah. Antum ke rest area misalnya ke masjid-masjid jalanan. Antum sholat berjamaah sama kaum muslimin tanpa mengenal ini salafi atau bukan. Di masa sebelum pandemi ketika masih rapat lah ya. Kalau udah ini jarak-jarak udah agak sulit. Tapi oke lah, ke masjidnya kaum muslimin. Terlepas dari kebidahannya deh. Antum jangan lihat dia salafi, mereka salafi atau bukan dah. Antum lihat mereka sebagai muslim yang masih mau sholat, alhamdulillah. Antum bersyukur dan merasa antum punya saudara. Bayangkan ketika antum lagi sholat di masjid, bukan masjid sunnah, masjid biasa. Antum pas lagi sujud, bayangkan antum pas lagi sujud wafat, Allah wafatkan. Kira-kira ditolong nggak antum sama orang-orang? Ditolong. Itu saudara-saudara antum semua. Warka'u marraki'in. Ya. Ruku' bersama orang-orang yang ruku', sholat berjamaah. Ikutlah bersama mereka dan jadilah bagian dari orang-orang yang sholat berjamaah. Ya. Di sholat berjamaah itu nggak mengenal siapa ahlus sunnah, siapa enggak mengenal gitu ya kawan. Antum kenalilah orang-orang di samping antum sebagai muslim. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang kau melihat dia orang yang sholat, maka dia muslim. Anggap di situ. Adapun urusan nanti pengajaran ilmu, nah ini baru kena di masalah bid'ahnya, masalah khurafatnya dan sebagainya. Tapi di masalah sholat bareng, kelas mereka semua muslim. Mereka punya hak gitu. Mengenai firman Allah Ta'ala wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Mubarak bin Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri katanya, pembayaran zakat itu merupakan kewajiban. Amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali dengan menunaikan zakat dan dengan mengerjakan salat. Zakat apa yang dimaksud? Dua macamnya, zakat fitr dan zakat mal, dengan segala macam-macam zakat mal bagi yang berkewajiban. Zakat fitr semua orang insyaallah menunaikan ya biasanya. Iya, alhamdulillah. Zakat mal ini yang berat. Padahal berapa persen? 2,5% untuk yang harta simpanan dan perdagangan ya. Ya Allah, 2,5% loh. Banyak. Kita bukan ngelihat dari nominal Pak, ngelihat dari persentasenya gitu, persentasenya. Ya kecil Pak, 2,5%. Ya Allah, itu coba kalau misalnya antum bikin bagan gede gini, 2,5% itu segini toh gitu loh. Digerogotin tikus segini juga kita rela kan? Udah bisa, tapi kenapa kok berat? Syaitan dan juga ketergantungan akan dunia. Khawatir ada dunia yang hilang gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Hubbu dunya ya. Tapi ada di antara salaf kita, dia pedagang besar, pengusaha besar, tapi nggak pernah menunaikan zakat. Dan solehnya luar biasa. Kenapa gitu? Karena nggak pernah sampai nisab. Selalu hartanya ketika laba, investasi akhirat, sedekah langsung. Tapi itu bukan dalam rangka kabur dari zakat, bukan. Lagi pula kabur dari zakat sampai habis hartanya mendingan dizakatin tapi iya. Nah ini dihabisin sampai enggak sampai nisab. Tuh, Masya Allah. Ada yang seperti itu. Ya. Dan ada juga di antara pengusaha muslim, ini bukan khurafat. Seharinya dia sedekah 6 juta. Sehari. Itu sedekah rutinan saja. Itu kayak sarapannya kita gitu. 6 juta sehari. Adapun sedekah jumbonya itu dalam sebulan nggak kehitungannya, lupa berapa nominalnya. Ada yang seperti itu. Ya semoga Allah berikan dia keikhlasan ya. Insyaallah orang ikhlas memang. Tidak diketahui oleh siapapun. Tapi beberapa orang khusus mengetahuinya. Itu pengusaha yang luar biasa, Masya Allah. Taib. Warka'u ma'ar-raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', artinya jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam berbuat yang terbaik. Di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah salat. Banyak ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban salat berjamaah.
Iya. Warka'u ma'ar raki'in. Iya. Karena sholat berjamaah itu melembutkan hati. Tapi kadang ada sholat berjamaah yang mengeraskan hati. Kayak gimana contohnya, ikhwan? Berjamaah tapi mengeraskan hati. Hah? Itu bukan di sholat berjamaah salahnya, bukan. Bukan di sholat berjamaahnya salahnya. Tapi di apanya? Di individunya. Ya, bukan di sholat berjamaah, di individunya. Ya. Baik, kita lanjut ke kitab Kaifa. Baik, kita cukup sampai sini untuk tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjut setelah ini kitab Kaifa takun miftahan lil khair. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.